kita juga nggak boleh cepat-cepat kecewa kalau apa yang kita inginkan tidak terjadi. Yang penting adalah pada saat kita sudah sepakat menekuni, tekuni, optimalkan betul-betul. Teamwork itu penting, sangat penting. Bank seperti BCA begini besar, kalau kita nggak ada teamwork, Mas, habis sudah nggak bisa lah. Jalan sendiri-sendiri, silo. Saya pikir walk the talk it's the most important. Sebagai pimpinan, Anda harus memberi contoh, memberi teladan untuk betul-betul dilakukan. Jangan cuma ngomong aja. Ya, selamat datang sahabat Olenka. Saat ini saya berkesempatan mewawancari salah satu tokoh inspiratif, salah satu living legend di dunia perbankan, Pak Yahya Siatmadja. Selamat datang Pak, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Prayogo. Cahyo Prayogo ya. Prayogo Pak, betul Pak. Untuk sahabat Olenka, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ya, jadi teman-teman, kita saat ini ya berhasil mewawancarai salah satu tokoh yang sukses sekali, tentu sangat harum namanya di dunia perbankan, di Indonesia juga. Nah, kita ingin tahu nih, masa kecilnya Pak Yahya seperti apa? Ketika metode belajarnya saat sekolah, kuliah, itu seperti apa supaya kita bisa belajar ya Pak, dari Bapak? Ya, terima kasih Mas Cahyo. Jadi memang setiap orang punya latar belakang, background, lingkungan yang berbeda-beda ya. Nah, saya kebetulan bisa cerita apa yang menjadi pengalaman saya. Jadi ketika kecil, ya karena saya dari keluarga yang memang kurang mampu, jadi ke sekolah SD, SMP, ya andalannya kaki dua, kiri dan kanan gitu. Untung seimbang jalannya gitu ya. Nah, tiap hari seperti itu, pulang sekolah, kadang-kadang diselingi kegiatan olahraga, berkumpul dengan teman-teman sambil olahraga. Tapi yang jelas sampai di rumah, coba untuk belajar. Nah, problemnya saya tidak suka ngapal sebenarnya. Padahal di sekolah tuh banyak pelajaran yang betul-betul hafal mati ya. Tetapi saya akhirnya mencari satu cara ya. Bila ada sesuatu hafalan yang hafal mati gitu ya, saya coba memvisualkan nih. Coba ditranslate kepada peristiwa apa menggambarkan hafalan ini. Nah, sedikit banyak saya lebih gampang ngafalnya daripada hafal mati gitu ya. Sering lupa tuh. Nah, itu yang saya coba terapkan, ternyata berhasil. Dan juga pada saat kita harus menjelaskan ke orang lain, dari pengalaman saya Mas ya, itu kalau kita cerita-cerita tentang kejadian-kejadian lalu dikaitkan dengan tujuan utama kita mau lakukan sesuatu, itu orang lebih ingat daripada kita presentasi 1, 2, 3, 4, 5, orang baca pulang udah lupa gitu kan. Nah, jadi dengan cerita-cerita itu memudahkan orang menyerap segala sesuatu. Nah, ini yang saya coba terapkan dalam metode saya belajar. Kalau jam belajar ya memang unlimited lah. Tergantung, kalau dulu kan masih ada intensif, ada ulangan ya. Mendekati sama juga sama teman-teman yang lain. Jadi kalau masih jauh biasanya ya tunggu aja, nanti aja kan, sabar aja. Udah deket baru dikejar, ya bisa sampai tengah malam. Tapi ujungnya ya saya bersyukur hasil akademi saya bagus. Di SD bagus, hampir nggak ada yang merah-merah, biru semua gitu angkanya. SMP, bahkan SMP itu sempat juara 2. Itu pun kalahnya apa? Hanya 1 skor, menggambar. Saya 7, yang juara itu 8 gitu, beda itu ada. Nah, SMA enggak, saya mulai downgrade ya. Banyak yang lebih pintar ternyata dari saya. Waktu masuk kuliah juga di FEUI ya, itu banyak teman-teman yang jauh lebih pintar dari saya. Tetapi justru di sini saya melihat ya, ternyata yang penting dalam karir kita bukan hanya pintar ilmu. Ada kita sebut book smart dan street smart. Nah, street smart ini pengalaman di lapangan. Terus pengalaman itu bukan hanya untuk belajar, tetapi bagaimana melobi, membangun suasana pertemanan. Nah, ini ternyata itu Mas jauh lebih berharga nilainya. Sesudah saya lulus, ternyata teman-teman saya dulu juga banyak yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu jalinan persahabatan itu value-nya sangat besar sekali untuk menunjang karir saya di kemudian hari. Jadi saya sangat bersyukur. Meskipun kalau boleh cerita ya, ya di ekonomi saya juga tanda petik istilahnya terdampar. Bukan dari awal mula sekolah tuh pengen menjadi ekonom. Enggak, sama sekali enggak. Jadi
Ceritanya begini, waktu SMA selesai, ya ini juga banyak yang sudah tahu, sebenarnya saya cuma ulang secara singkat aja. Waktu itu ayah saya menanyakan, kamu udah SMA mau kemana nih, katanya sekolah. Saya bilang, saya pengen jadi dokter gigi. Kaget setengah mati papa saya. Hah, dokter gigi? Mahal tahu katanya, apalagi kalau udah lulus nanti peralatannya berapa lagi katanya. Ya udah, kalau nggak mampu, coba dokter atau teknik dah. Terus papa saya lihat-lihat juga, waduh mahal juga, masih nggak mampu katanya. Akhirnya saya bilang, ya udah kalau ekonomi teknik nggak mampu, ya ekonomi dah yang mungkin terjangkau. Ya udah, kamu cek. Pada saat itu saya ingat, saya cek Trisakti dan Universitas Tarumanegara. Mahal juga ternyata buat ukuran kantong papa saya ya. Nah, saya bilang, Pak ini segini. Wah masih kemahalan, coba cari yang paling murah dah. Ya saya cari search, yaitu ujian di Universitas Negeri. Ya sebab itu saya ikut ke Senayan, syukur saya diterima di FEUI. Nah tetapi di situ justru saya bisa mendapatkan suatu networking yang bagus. Jadi kalau saya jadi dokter gigi, mungkin sampai sekarang saya masih kutak-kutik mulut orang gitu ya. Nah tapi ternyata beda ya. Jadi kalau saya lihat hikmahnya, kita juga nggak boleh cepat-cepat kecewa kalau apa yang kita inginkan tidak terjadi. Yang penting adalah pada saat kita sudah sepakat tekuni, optimalkan betul-betul. Jadi jangan yang pengennya ini kok nggak dapet, ya jadi nggak fokus ya. No, kalau misal kita udah nggak dapet yang kita mauin, dapetnya ala ini, ya tekuni ini. Dan hasilnya ya saya bersyukur pada Tuhan, hasilnya toh cukup optimal. Itu ada sedikit gambaran ya. Mungkin ada yang bisa belajar juga yang sedang kecewa berat. Wah nggak mencapai ini, ada ini. Tekuni, yakin Anda bisa sukses dan berhasil. Itu aja kata kuncinya, Mas. Oke. Pak, soal street smart ini kan nggak ada remedialnya, Pak. Kalau kita gagal, udah gagal semua. Nah, menurut Bapak, sosok mentor penting nggak sih bagi Pak Yahya sehingga kita bisa menjalani pelajaran di kehidupan nyata ini dengan lebih baik? Gini, tergantung orangnya. Ya, saya memerlukan mentor, tidak mentor yang official mendampingi saya. Tapi saya coba melihat figur-figur mulai daripada para pengajar, dosen-dosen, bahkan teman-teman sekalipun yang lebih tinggi, kita bisa coba belajar dari mereka. Sesudah bekerja juga saya coba lihat tipikal para ex-bos saya dulu, bagaimana cara mereka bekerja, memimpin. Ujungnya saya melihat tuh tidak ada orang yang bisa perfect. Kita harus coba otodidak. Jangan tergantung mengharapkan bimbingan terus. Nggak akan pernah dewasa. Jadi you have to create yourself otodidak karena kita tahu diri kita sendiri kan. Apa yang kuat, apa yang lemah. Nah, kuat lemah ini juga ada dua versi, Mas. Ada orang melihat, waduh saya kuat di sini, saya lemah di ini. Ayo saya coba belajar terus memperkuat yang lemah. Bisa benar, bisa buang waktu. Kalau saya lebih jujur prefer, kalau saya tahu kuat di sini, lemah di sini, lemah ini sedikit saya poles untuk lebih mendingan, yang kuat saya tekankan sekali, karena itu efektivitasnya lebih berharga. Nah, bicara balik kepada mentor, jadi jujur saya tidak melihat ada orang atau figur yang 100% saya bisa copy paste. Tiap orang ada kelemahan, ada kekurangan, dan kelebihannya juga. Ambillah yang lebih-lebih dari setiap figur. Ya mungkin juga Anda ya, sahabat Olenka, melihat, wah hebat, keren, mungkin. No, saya juga banyak kelemahan. Tapi yang Anda lihat positif dari saya, itu aja yang copy. Yang kurang bagus jangan di-copy. Gitu. Jangan copy paste apa adanya. Itu saran saya, Mas, tentang mentorisme. Oke, terkait ini Pak, terkait kegagalan. Jadi kan banyak ya generasi muda ini dapat stigma, Pak. Ini generasi strawberry, Pak. Jadi lembek, terus dan stigma-stigma lainnya. Mungkin yang pengen saya tanyakan adalah, saya pertama nggak terlalu nggak ingin menstigma atau stereotip generasi tersebut. Tapi mungkin memang banyak beberapa orang yang ketika mengalami kegagalan itu susah bangkit, Pak. Nah, ketika Bapak tadi ya belajar secara otodidak dan berusaha mempelajari secara street smart tadi, apa yang Bapak siapkan ketika nanti bahwa pasti bakal ada kegagalan yang bakal saya temui? Mental apa sih yang memang Bapak siapkan sejak awal dan ketika kegagalan itu datang bisa bangkit lebih cepat? Ya, jadi kita secara sadar harus dari awal menyadari bahwa kita tidak bisa terus benar
Nggak mungkin ada orang yang sempurna, Mas. Jadi kita siap untuk menghadapi namanya kegagalan. Nah, cuma bagaimana diri kita menghadapi namanya tanda petik kegagalan. Apakah itu membuat kita terpukul, kecewa, depresi, lalu menyesali depresi dan lain-lain, tidak akan membantu kita. Yang benar adalah kita pelajari kegagalan itu. Kenapa sih saya gagal? Apa faktor luar, faktor saya sendiri, faktor macam-macam faktor, lokasi, lingkungan gitu kan. Coba pelajari. Kegagalan Anda terletak di mana? Nah, itu menjadi bahan pelajaran kita di kemudian hari. Pada saat menghadapi permasalahan, Anda sudah ada historical background. Nah, ini yang saya bilang tadi, street smart itu harus berkaca pada his own experience. Kegagalan dan keberhasilan. Jadi juga jangan cuma kegagalan yang diingat ya. Keberhasilan apa yang menyebabkan Anda berhasil? Itu juga Anda tabulet dan ingat-ingat. Dan setiap saat menghadapi situasi yang berbeda, Anda harus ingat kalau mau berhasil seperti apa, kalau kita gagal, siap-siap untuk mengatasi seperti apa. Yang penting mentality. Contoh ya, perasaan takut. Secara umum orang nggak akan bisa menghilangkan perasaan takut. Cuman kita bertanya, kalau hanya perasaan takut, apa bisa merubah situasi? Anda hanya takut, apa bisa merubah keadaan? Tidak bisa jawabannya. Facing death, hadapi itu. Kalau ternyata ketakutan itu menjadi kenyataan, usaha mengatasinya langsung, bukan dengan pikiran. Kita akan kalah sebelum bertempur, kalau di pikiran kita udah takut, khawatir, dan macam-macam kekhawatiran. Itu yang harus kita hilangkan. Kita tahu harus, tetapi hadapi. Begitu Anda menghadapi kenyataan, Anda cari jalan keluarnya. That's smart street, ya. Jadi pesan saya, jangan kita dimomoki ketakutan. Wah, orang bilang, wah ini berubah, ini kita bahaya gitu. No, hadapi, day to day kita hadapi. Begitu ada problem, atasi problem itu. Full effort untuk atasi. Yakin Anda nggak perlu takut lagi. Anda bisa terus maju untuk menghadapi pelbagai permasalahan yang ada. Ya, ini just secara umum ya. Tapi ini perlu diingatkan karena banyak sekali orang yang dihantui ketakutan saja gitu. Padahal dengan takut aja nggak akan merubah keadaan. Ya, yakin ya. Itu Mas. Bagaimana cara Bapak menumbuhkan kelapangan dada dan kerendahan hati Pak buat mengambil tanggung jawab dari kegagalan tim? Kan kayaknya nggak semua pemimpin bisa seperti itu Pak. Betul. Lebih gampang kayaknya menyalahkan cari kambing hitam. Ya. Apakah itu dilatih sejak dini atau seperti apa Pak? Kembali saya katakan kan, saya kan otodidak. Jadi selama karir awal saya, kalau Anda pernah baca juga, awal karir saya tuh saya kerja di kantor akuntan, kerjaan saya apa? Bukannya staff yang analisa apa, disuruh kopi, senior saya bilang, tolong dong fotokopi. Udah saya datang, saya kopi. Nah itu belajar bagaimana kita serve kan. Nah, ke depan, mungkin saya juga sedikit singgung, tipikal saya. Leadership saya tuh secara tidak sadar, sudah melakukan namanya servant leadership. Nah, waktu saya lihat, memang ada dua kata yang bertolak belakang ya. Servant itu kan pelayan. Leader is boss, big boss gitu kan. Nah, bagaimana menggabung antara servant dan leadership? Artinya, sebagai leader, punya power, punya kekuatan untuk ngatur. Tetapi you start with serve your subordinate, serve your friend, serve your anak buah gitu. Itu impact baliknya itu kayak tsunami. Kalau Bapak tahu kan, kalau tsunami itu air ketarik dulu, terus dampaknya lebih hebat baliknya. Ya, dan ini saya juga cerita supaya gampang dicerna gitu kan. Coba deh, sebelum tsunami itu selalu orang kaget, wih kok air laut ketarik katanya, tapi bentar lagi dia datang, itu hebat sampai ke daratan. Nah itu apa yang pengalaman saya dengan melakukan servant leadership. Begitu kita humble, begitu kita berikan empathy kepada staff kita, itu namanya kerja nggak usah dipelototin dari pagi sampai malam. Mereka kerja sendiri, mereka akan serve kita. Karena mereka mau, saya harus menyenangkan balik ke bos saya. Saya akan all out, saya akan optimalkan semua kemampuan saya. Itulah hasil dari servant leadership.
ya kita mau capek. Makanya di BSI juga ada istilah mau repot. Ya, jadi kenapa kita harus mau repot? Ya, kalau mau gampang, kita udah ada sistem prosedur, udah ada aturan main. Begitu ada nasabah yang kesulitan, nih ada aturan, sorry nggak bisa, ini nggak bisa, nggak mau repot. Nah, coba kita usahakan langsung menolong, misalnya tanya atasan, bagaimana sesama teman bisa nggak nolong dia? Ya memang kita repot, tapi dia akan solve the problem dan dia akan ingat terus gitu kan. Hal yang sama saya lakukan kepada staff-staff saya. Bagaimana kita take care. Jadi kalau saya ke cabang bukan saya panggilin, Aru gimana kondisi ekonomi, bagaimana persaingan. Enggak Pak, saya nggak mau begitu. Itu udah urusan kepala wilayah, urusan direktur bidang. Yang saya lakukan adalah ayo kita selfie bareng, ayo halo-haloan, ayo saya nyanyi, ayo bareng dengan mereka ya. Satpam kita ajak juga foto bareng gitu kan. Mereka tuh merasa diwongke. Mereka kadang-kadang awalnya yang belum pernah mengalami takut-takut. Tapi begitu kita lakukan hal itu langsung suasana cair. Dan nggak akan dilupa Pak yang hal seperti ini. Dan bagi para pimpinan juga melihat. Jadi kalau dari atas sudah memberi contoh, maka ini akan ke bawah. Meskipun ya saya nggak garansi 100%. Ya kita ada 137 cabang tuh Indonesia, ada 1.250 cabang KCP cabang pembantu ya. Jadi ya saya juga nggak jamin bahwa semuanya, tetapi pada dasarnya intinya tuh mereka pahami bagaimana kita serve customer, bagaimana kita mewongke orang, bagaimana kita humble kepada orang-orang untuk mereka bisa memberikan return yang lebih bagus kepada kita. Meskipun bukan itu yang kita harapkan sebenarnya, tetapi it works Pak. Gitu kira-kira. Pak, bagaimana caranya memitigasi ya Pak ketika kita memiliki prinsip melayani tadi, tapi tidak dimanfaatkan oleh orang lain Pak? Dengan prinsip kita ya, bahwa kita melayani orang lain, tetapi tanda kutip kebaikan kita itu dimanfaatkan oleh orang lain. 100% saya akui tidak bisa. Pasti ada yang memanfaatkan. Namanya hati orang, nggak ada yang tahu. Tetapi bagaimana kita secara manusiawi ya, majority 80-20 rules lah. Dalam 80-20 rules itu yang majority yang kita pegang, hasil majority. Nggak bisa 100%. Berbisnis di perbankan juga ada risiko Pak. Nggak bisa kita meng-avoid semua, kita nggak mau ada risiko bisnis. Ya nggak ada hasilnya, harus berani facing the risk. Kita harus tahu setiap kebijakan tidak ada yang perfect, tidak ada yang 100% sempurna. Tetapi you dapat 80% aja, itu udah more than happy. Dan ini akan membuat malu daripada orang yang melakukan hal-hal yang enggak atau memanfaatkan kondisi seperti itu. Karena namanya sesuatu yang enggak benar, kurang baik, tinggal nunggu waktu itu akan terdeteksi. Kan kita juga ada audit, kita juga tidak melos begitu aja, tetap check and recheck tetap harus jalan. Ya, jadi seperti itu. Lalu organisasi juga kita lihat kemampuan orang di situ. Jadi orang bisa mampu di satu bidang tapi kurang di bidang lain. Kalau dia salah duduk, kita harus carikan tempat yang menurut kita bagus. The right man behind the gun, itu penting. Nah kalau sampai udah berapa kali diberi kesempatan nggak bisa juga, ya mungkin ini harus ada promo singkir juga, bisa juga gitu ya. Artinya nggak semua promosi itu positif. Kalau udah nggak bisa adaptasi dengan lingkungan, ya terpaksa memang agak harus kita kepinggirkan. Karena the show must go on kan, kita harus maju terus gitu. Kira-kira gitu Mas. Bagaimana cara Bapak menghadapi anggota tim ya Pak? Dia cerdas, pintar, tetapi tidak memiliki kemampuan buat bekerja sama dengan anggota tim Pak. Ya. Apakah tadi promosi singkir tadi diterapkan atau seperti apa? Oh enggak, belum tentu. It's depend on the case ya. Jadi dalam satu tim itu harus ada orang yang pinter, harus ada orang yang juga jelimet nanya terus gitu. Ada juga orang yang solve problem, ada juga orang yang bisa melakukan link around the table gitu ya, menggabungkan. Nah, itulah fungsi pemimpin. Kita harus melihat si A, si B, si C ini kekuatannya apa masing-masing. Kalau dia pinter sekali ya silakan keluarkan kemampuanmu, tapi ada yang lain kan yang menolong untuk mensosialisasikan. Jadi kalau memang dia mengharapkan bahwa apa yang disampaikan pasti diadap, ini yang kita harus latih. Orang harus berani bersuara, tetapi
you harus siap juga untuk kalau ditolak artinya poin itu tidak valid, tidak bermanfaat. Di sisi lain, saya juga menyarankan ke anggota tim, kalau ada yang bicara, jangan melihat apakah Pak Edi Nurmansyah, direktur yang bicara, apakah si cuman reporter Ferry Junior yang ngomong. Jangan dilihat figurnya, dengerin dulu dia ngomong apa. Siapa tahu yang junior sekali ini, dia dapat sesuatu yang sangat betul-betul valid ya. Isinya sangat banyak dagingnya gitu ya. Lah ambil yang begini. Jangan dia itu si junior junior reporter lah, tahu apa sih dia. Jangan langsung udah mengambil menyepelekan orang lah. Jadi siapa tahu ternyata itu sangat bermanfaat. Ya, jadi itu kebesaran jiwa kita penting Pak di situ. Jadi ini yang mungkin perlu kita pahami. Teamwork itu penting, sangat penting. Bank seperti BCA begini besar, kalau kita nggak ada teamwork, Mas, habis sudah nggak bisa lah. Jalan sendiri-sendiri, silo. Tetapi tim leader, role dari tim leader itu juga the most important. Kelihatan sekali, tim unit yang cepat maju, leadernya sopo, itu pasti orang bagus. Nah, kalau itu nggak maju-maju, ya harus dicari apa dia nggak cocok di situ, kasih kesempatan lain. Seperti yang tadi saya bilang, gantikan dengan orang yang memang betul-betul bisa memimpin. Ya. Nah, itu perlu juga kita analisa dan kita lihat dalam day to day. Tetapi yang penting tadi, apresiasi kepada teamwork, jangan semua mencari hanya yang unggul-unggul aja. Nggak benar. Teamwork itu harus ada yang kurang kuat, ada yang sangat kuat, ada yang lemah. Yang lemah juga kita angkat gitu. Nah, itu that's teamwork. Tetapi tim leader perannya itu juga sangat dominan, yang mengarahkan, yang memberikan dorongan. Sebagai leader itu apakah segala technical maupun segala personality. Itu yang penting Pak. Leader jadi bukan hanya orang pintar bisa jadi leader. Belum tentu. Jadi teknik untuk merangkul orang, membuat orang lain kerja. Manajemen kan gitu. Work through others. Ya. Jadi harus bisa membuat orang bekerja. Bukan pintar sendiri. Ya, itu juga penting kita amati. Ya, kurang lebih begitu. Oke. Pak, kan skala BCA sangat besar ya Pak. Dan ya cakupannya juga sangat luas. Bagaimana cara BCA atau mungkin Pak Yahya ya bisa menyebarkan kerendah hatian tadi ya Pak, kebesaran hati dan juga prinsip melayani ke semua level di BCA. Karena kalau saya mengamati ya dan mengalami sendiri, semua level sangat prinsip melayani itu sangat terasa Pak. Dan mungkin juga banyak diamini oleh sahabat Olenka yang lain. Bagaimana sih caranya Pak supaya bisa semua level bisa satu gerakan gitu? Ya, jadi gini, pertama yang disebut walk the talk. Apa yang kita ngomong, ini yang betul-betul juga kita kerjakan. Contoh, misalnya saya bilang, saya harus hargai satpam. Tapi begitu saya lewat lobi, satpam bilang, selamat pagi Pak. Lah itu apa gitu? Kalau dia bilang selamat pagi, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Teman-teman Anda juga langsung saya sapa, siapapun saya nggak kenal mereka, saya langsung sapa. Tunjukkan empati kita. Itu udah open untuk relationship. Karena bahasa tubuh penting, Mas. Orang boleh galak, boleh tegas ya, tetapi bahasa tubuh menentukan. Karena udah antipati terhadap bahasa tubuh, kita yang pinter sendiri gitu. Orang udah forget it about conversation atau apa. Jadi ini paling penting. Dan layer-layer di bawah saya juga saya coba lihat mana yang betul-betul melaksanakan itu. Ya nggak akan perfect lah, pasti ada orang yang, aku susah banget nih mengikuti ritme kayak begini. Ya ada aja gitu. Tapi sedikit-sedikit karena lingkungannya bisa melakukan itu akan ke bawah semua. Jadi saya pikir walk the talk it's the most important. Sebagai pimpinan Anda harus memberi contoh, memberi teladan untuk betul-betul dilakukan, jangan cuma ngomong aja. Gitu, ya kira-kira gitu, Mas. Oke, Pak, kita udah di akhir sesi, Pak. Ini saya kemarin ada beberapa titipan. Titipan pertanyaan dan banyak bahkan yang sampai memohon-mohon, Pak, titip salam nih Pak Yahya. Salam balik untuk mereka. Ini ada dari Adeo, Pak. Dia katanya mau ulang tahun bulan April ini, minta titipan kasih selamat dari Pak Yahya buat saya, dia bilang. Oh, siapa? Adeo. Oh, selamat ya Adeo, selamat ulang tahun, sukses selalu, sehat selalu. Nah, dia tanya Pak, dia bertanya juga, bagaimana Bapak mendidik anak atau cucu agar bisa
survive di usia dewasa karena dia merasa bahwa dia itu gagal di usia dewasanya. Jadi dia seperti kayak konselor gitu Pak, cerita pengalamannya dia tumbuh besar, dia merasa bahwa dia dimanja, tapi ketika dewasa dia tidak bisa survive. Ya, nah itu tadi saya tertarik kata-kata dimanja. Sebagai parent, sebagai orang tua, ini ya bukan yang bersangkutan ya. Back to the parents ya, itu kadang-kadang sayang anak terlalu protektif. Semua dikasih, tidak diajar struggling ya. Nah, itu yang diusahakan sebagai parents-nya nih. Kalau anaknya ya udah kejadian ya, so what gitu kan, susah aja. Tetapi Anda terhadap anak Anda harus coba agar parents itu jangan terlalu manja. Bukannya kita nggak boleh manja lah, namanya anak nggak mungkin nggak dimanja ya. Tetapi jangan terlalu overdosis, itu aja. Saya sendiri dengan anak cukup tough ya. Tapi ke cucu lebih lemah, jujur aja. ini problem dari semua opa-oma lah katanya. Jadi itu, tapi tetap aja kita berusaha supaya ada suatu ketegasan dalam hal tertentu, belajar untuk tegas. Karena untuk kebaikan si anak sendiri. Saya juga merasa Pak, kalau dulu contoh ya, saya contoh mau jadi dokter gigi, udah sana. Ya mungkin saya nggak jadi sekarang gitu kan. Belum tentu dokter gigi juga laku lagi kan. Nah, jadi karena saya dalam situasi terpojok harus sekolah dan termurah, tapi ternyata bagus gitu dan bisa membentuk network. Ya saya dapat hasil sekarang. Tapi moral of the story itu jangan dimanja, biarkan mereka tuh mengeluarkan kemampuan jati dirinya, itu yang harus dilatih untuk bisa survive sendiri gitu. Karena dunia ini kan kejam. Kalau kita terlalu dimanja ya spoiled namanya gitu. Ya mungkin begitu ya. Ya mohon maaf ya, saya enak ngomong ya, tapi kalau menjadi kenyataan kadang-kadang udah susah, udah dihadapi kenyataan ya. Ya saya pikir itulah. Oke Pak, ini ada juga pertanyaan dari Abi Putri Pak. Ini sama juga saya agak penasaran Pak. Jadi kan Pak Yahya kinerjanya baca hijau terus nih Pak. Ya, lebih seringnya hijau lah tahun per tahun. Nah Pak Yahya ini sebenarnya kalau lagi senggang tuh me time-nya ngapain sih Pak? Waktu luangnya dimanfaatkan untuk apa? Dan saya juga pengen penasaran Pak Yahya ini kalau pagi ngapain ya sebelum berangkat sampai ke kantor? Ya, me time saya begini, saya tuh disiplin. Jadi dari Senin sampai Jumat itu boleh dikata full kantor, urusan kantor. Sabtu saya sosialisasi teman-teman dengan olahraga golf gitu ya. Benar Minggu saya juga ke gereja gitu ya, ada kerohanian. Karena menurut saya sebagai manusia Indonesia, hubungan kita vertikal penting, horizontal sesama juga penting. Jadi ini maintain harus tetap dua-dua gitu. Nah kalau tanya kegiatan pagi, saya biasa pagi breakfast dulu, breakfast ringan, terus saya berenang Pak. Kebetulan saya punya kolam renang, saya berenang 30 menit, sekarang udah bisa 40 menit, dari dulu cuma 5 menit, dari 2008 saya mulai itu, tiap hari. Dalam seminggu 5 kali saya berenang. Nah sudah itu ya siap-siap ke kantor, kemudian ke kantor, malam biasanya ya, nah ini yang kadang-kadang nggak kerja tapi WA. WA itu banyak kepada teman-teman untuk sosialisasi, ke teman-teman karyawan juga, perhatian kita, dia ulang tahun, dia apa kedukaan, apa dia sakit. Pada waktu COVID itu banyak sekali, jujur ya, ini saya berani begini kan, semua karyawan bisa juga mungkin ada yang lihat, banyak yang saya bantu, cariin rumah sakit, kirimin vitamin, kirimin obat, kasih referensi dokter mana yang terbaik. Ini kan bukan tugas saya sebenarnya, tetapi when I did that, maka orang akan lihat, wah, saya juga take care kepada private life daripada karyawan-karyawan kita, gitu ya. Dan message saya ke cabang, ke wilayah juga begitu. Tolong kalau ada di cabang wilayah yang sakit, yang menghadapi kesulitan, tolong kita bantu. Nomor 1, instruksi saya ya, kalau misalnya contoh ada bencana alam atau nomor 1 karyawan selamatkan, kedua baru inventarisasi gedung, baru lihat ke. Kalau ada nasabah kebakaran, jangan buru-buru diinventarisir. Oh jaminannya tarik, ini bakal nggak bayar. Enggak, kita lihat relationship sama ini baik nggak, performan yang lalu bagus nggak. Kalau ini orang baik, tawarkan kredit baru untuk dia survive. Kenapa? Orang kebakaran banyak kan di asuransi, tapi nggak akan dalam seminggu 2 minggu itu keluar. Perlu bisa 9 bulan, bisa setahun, karena ada adjuster segala macam kan. Mereka perlu duit untuk recovery. Nah kalau kita bantu, dia nggak akan lupa sama you. Nah jadi filosofi kayak gini,
sangat membantu untuk kita di-appreciate dan kita harus juga meng-appreciate orang. Saya kira begitulah kira-kira. Oke, mungkin itu bedanya ya Pak Yahya dengan saya. Saya kalau udah sampai rumah, matiin WhatsApp atau Netflix. Jadi kalau Pak Yahya kan bantu orang lain, Iya, saya kita itulah. Pak, terakhir Pak dari Raka Dwi. Pak Yahya sudah sukses di banyak hal. Karir, kesehatan, keluarga, finansial juga sukses. Pertanyaannya adalah apa sih yang Pak Yahya cari lagi dalam hidup? Begini ya, kita hidup kan harus tetap the show must go on ya. Kita harus terus berjalan ya. Jadi artinya kita tetap satu, berkarya terus ya, bersosialisasi ya. Itu sangat merupakan enjoyment kita. Jadi mungkin kalau Anda tanya ke depannya, ya ini tetap merupakan apa ya namanya semacam way of life saya untuk tetap bersosialisasi dengan orang gitu loh. Ini merasakan ada nilai lah kita, biarpun umur udah berapapun kita masih ada nilai di mata orang gitu kan. Apalagi kita bisa bantu orang, kita berikan advice, kalau dia ada kesulitan kita bantu gitu kan. Bantu bukan dari arti materi ya, dengan pemikiran-pemikiran, cara jalan hidup, memperbaiki hal-hal seperti itu. Kira-kira gitu Mas.